The following project is about demographic and health parameters related to heart disease. Please enjoy the presentation. Nama saya Meta Mahyarani, background saya adalah mahasiswi tingkat akhir dari Teknik Informatika. Dan saya suka perihal makanan. Makanan yang saya makan kadang junk food dan kadang healthy food. Tetapi saya khawatir dengan kesehatan saya, karena saya suka makan junk food. Apa sih yang saya khawatirkan? Yang saya khawatirkan adalah mengenai penyakit kanker. Ketika seorang sahabat saya ingin memeriksakan kesehatannya kepada dokter, ia harus menunggu lama dari segi waktunya, karena seorang sahabat saya harus bolak-balik ke rumah sakit dan menunggu lama untuk memperoleh prediksi apakah dia mengidap penyakit kanker atau tidak. Dari permasalahan tersebut, saya punya ide, yaitu membuat aplikasi yang bernama Heart Cancer ini. Aplikasi Heart Cancer ini adalah aplikasi yang menggunakan model machine learning yang digunakan untuk memprediksi apakah pasien mengidap kanker atau tidak. Proyek ini juga bertujuan untuk membantu seorang dokter dalam menganalisa dengan cepat sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mendiagnosa suatu penyakit menjadi lebih singkat. Pasien pun menunggunya tidak terlalu lama. Pada aplikasi ini terdapat 4 fitur. Pada fitur yang pertama yaitu fitur overview. Pada fitur ini berisi persebaran data yang saya gunakan. Salah satu contoh grafik yaitu age. Pada grafik age terdapat 2 kategori, yaitu pasien yang mengidap penyakit kanker atau pasien dan tidak mengidap penyakit kanker. Pasien yang mengidap penyakit kanker dari rentang usia 37 sampai 67. Selanjutnya pada fitur yang kedua yaitu predik pasien. Pada fitur predik pasien ini, saya menggunakan 3 macam metode machine learning. 3 macam metode machine learning itu terdiri dari random forest, naive bayes, dan decision tree. Dari ketiga metode machine learning ini, ada metode machine learning yang paling cocok untuk aplikasi saya, yaitu random forest. Karena random forest mampu memfilter faktor mana saja yang penting dan faktor mana saja yang tidak penting, serta menghasilkan nilai sensitivity yang besar, sekitar 92,59%. Apa sih nilai sensitivity itu? Nilai sensitivity itu adalah nilai yang memprediksi pasien yang tidak kanker padahal dia kanker. Selanjutnya, pada faktor yang penting pada aplikasi ini terdapat di sebelah kanan. Terdapat 5 faktor yang penting. Di antara 5 faktor yang penting terdapat satu yang paling dominan, yaitu chest pain type. Chest pain type ini adalah tipe yang timbul ketika pasien mengalami gejala. Selanjutnya, saya akan mempraktikkan cara mengisi detail pasien. Ketika user tidak mengetahui indikator apa saja yang harus diisi, saya telah menyediakan instruksi untuk mengisi detail pasien ini. Oke. Di sini terdapat pasien yang bernama Mia dengan umur 32 tahun, berjenis kelamin perempuan, memiliki tipe nyeri yang disebabkan oleh stres. Selanjutnya, resting blood pressure-nya sebesar 100 mm per Hg. Kemudian, kolesterolnya sebesar 100 mg per dl. Kemudian, fasting blood sugar-nya dalam keadaan true. Selanjutnya, resting EGC result-nya dalam keadaan normal. Kemudian, max heart rate achieve-nya sebesar 100. Kemudian, exercise include due to exercise-nya dalam keadaan no.
Kemudian ST depression include do exercise-nya dari rentang lebih dari 0. Di sini ST depression include do to exercise-nya yaitu 0,8. Kemudian slope of peak ST segment-nya sebesar dalam keadaan upsloping. Kemudian number of major facial-nya yaitu 0. Dan yang terakhir, tau value-nya dalam keadaan normal. Setelah user mengisi semua detail pasien, langkah selanjutnya user dapat memprediksi dengan cara menekan tombol predik. Dari data yang telah diinputkan user, maka pasien yang bernama Mia diprediksi mengidap penyakit kanker. Dari data yang telah diinputkan dan diprediksi, data tersebut dapat dilihat kembali oleh pasien pada fitur record data pasien. Pada fitur record data pasien ini berisi semua data yang telah diinputkan oleh dokter pada fitur predik pasien. Ketika pasien dinyatakan kanker, maka status prediknya berwarna merah, yang artinya pasien harus ditindak secara serius oleh rumah sakit dan dokter. Dan pada fitur yang terakhir yaitu data. Data adalah kumpulan dataset yang saya gunakan untuk melatih model machine learning yang saya gunakan. Nah, ini berkaitan dengan nantinya jika Bapak Ibu memiliki bisnis lain selain kesehatan, seperti penjualan dengan mengisi beberapa aspek. Nah, model machine learning ini sangat cocok untuk digunakan untuk memprediksi apakah penjualan Bapak dan Ibu dapat menguntungkan atau tidak. Dengan dilengkapi fitur record data yang digunakan untuk merekap semua data yang digunakan di kemudian harinya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.